Halo, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot. Ini adalah salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasanya aku bikin seminggu sekali dan biasanya aku naikinnya hari Sabtu. Apa kabar semuanya? Selamat datang, salam kenal buat kalian yang baru hadir dan baru nemu mungkin channelku, videoku. Terima kasih sudah mampir dan salam sejahtera buat kalian semua yang udah sering nongkrong di sini sama aku setiap hari Sabtu dan ngikutin readingan-readingan dari Katanya Tarot Indonesia. Em, ini adalah pembacaan buat yang belum tahu ya. Ini adalah pembacaan yang bebas lepas santai, tidak berlandaskan, tidak berdasarkan, ataupun tidak mengacu dan tertuju untuk zodiak tertentu, elemen tertentu, apalagi individu tertentu. Jadi jangan dipaksain, jangan dibaperin. Ini sangat bebas lepas santai sambil aku minum-minum, sambil aku minum kopi ya, sambil aku baca tarot. Energinya yang ada dan tertumpah pada saat ini, jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa sesuai dengan situasinya kalian ataupun tidak ya. Kalau misalnya tidak sesuai jangan dipaksain. Kalau tidak cocok dengan tarot readernya juga jangan dipaksain. Kalau nggak suka dengan apapun yang ada di video ini jangan dipaksain ya. Pokoknya dengan durasi, dengan penempatan iklan ataupun dengan apapun lah ya yang kalian nggak suka, jangan dipaksain. Silahkan cari hal-hal yang menurut kalian lebih cocok buat kalian ya. Oke, kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya, ambil yang kalian butuhkan saja, tinggalin sisanya. Begitu. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya ya, dilancarkan, dimudahkan rezekinya, berkahnya, selalu sehat. Kalaupun lagi ada yang kurang sehat, ada yang mungkin sedang mengalami kesulitan, aku selalu berdoa supaya kalian diberikan kekuatan, kesabaran, dan solusi yang terbaik buat kalian semua ya. Oke lah, mari kita sudah banyak kok kita ya, aku kayaknya aku sudah banyak ngomong di sini. Yuk kita mulai pembacaan untuk secangkir kopi tarot minggu ini. The High Priestess dalam keadaan tegap, The Lovers dalam keadaan terbalik, The High Priest dalam keadaan terbalik. Ini kalau yang aku lihat dengan adanya The High Priestess dulu ya, kita bahas satu. The High Priestess, The Lover card dalam keadaan terbalik dengan High Priest dalam keadaan terbalik. Ini adalah Hierophant dalam traditional tarot ya. Ini kurang lebih ceritanya energinya sama. Bisa mengenai apa ya, orang yang punya option gitu ya, ataupun ini bisa bercerita mengenai putusnya atau lepasnya komitmen ya, kontrak. Tapi di sini dengan adanya The High Priest ini, kamu mungkin pada saat-saat ini banyak belajar, banyak mengobservasi, banyak menganalisa, banyak memperhatikan. Nah, intinya adalah memperhatikan, yang pastinya di mana memperhatikan kamu belajar tentang sesuatu, kamu mendapatkan info gitu ya, kamu mendapatkan masukan, mungkin berita ataupun pelajaran ataupun pengetahuan gitu loh akan satu hal mengenai si kedua hal ini, yaitu tentang adanya option ataupun adanya si lepasnya komitmen, kontrak, dan lain sebagainya. Buat beberapa dari kamu, ini bisa mengenai hubungan ya. The High Priestess dan The Lover. Mungkin ada orang yang punya option di dalam hubungannya dan dia tidak bisa memegang, tidak bisa menghormati, tidak bisa menjaga, menghargai komitmen yang sudah dia punya. Di sini kalau yang aku lihat, kamu mungkin mengetahui hal ini, sudah mempelajari, sudah mengetahui, tapi kalau yang aku lihat belum bereaksi. Masih wait and see, masih memperhatikan gitu ya, walaupun mungkin kamu tahu kebenaran yang ada. Cuman
dengan the lover card dalam keadaan terbalik, uh, kamu kayak punya rasa, gue kok kayaknya nggak punya nggak punya option gitu ya, nggak punya option atau nggak punya pilihan lain selain menerima lepasnya sesuatu yang mungkin sudah jadi part of your life gitu loh, menjadi bagian dari hidup kamu. Bisa juga ini adalah ya komitmen kontrak tersebut ya. Dan ini mungkin pada saat ini tuh kamu lagi banyak banyak memberikan waktu untuk diri kamu. Kamu mungkin lebih apa ya, buat beberapa dari kamu ini lagi berusaha dan mungkin lagi belajar, lagi menggali informasi dan lain sebagainya, sehingga kamu mungkin lebih banyak menarik diri dari kehidupan sosial kamu lagi fokus akan sesuatu, kamu lagi mempelajari sesuatu ya. Buat beberapa dari kamu lagi banyak komunikasi dengan diri kamu ya, kamu lagi banyak sekali ngedengerin kata hati kamu gitu ya, karena buat beberapa dari kamu ini kamu lagi menghadapi satu situasi dan kondisi yang aku lihat terbilang sulit gitu ya, secara emosional mungkin, secara mental ataupun bahkan mungkin buat beberapa secara fisikal. Tetapi hal ini tuh membuat kamu semakin apa ya, semakin punya satu hubungan ataupun ini adalah sisi spiritual kamu yang semakin dalam ataupun semakin erat gitu loh. Ini bisa dikarenakan kamu baru putus ataupun kamu baru berpisah dari seseorang, kamu lagi fokus, gue lagi fokus dengan diri gue. Tapi buat beberapa dari kamu ini bisa jadi belum ke arah sana. Ya, kamu baru mempelajari bahwa seseorang ini mengkhianati gue. Orang ini punya pilihan. Orang ini apa ya? Hal yang dilakukan oleh orang ini mengancam keharmonisan atau hubungan yang gue miliki dengan orang ini. Tapi buat beberapa dari kamu, it's simply kamu sedang belajar mempelajari sesuatu di mana mungkin ini adalah sesuatu yang kamu jalankan secara independen, supaya bisa membuat tujuan kamu itu mengarah ke arah yang benar gitu. Tapi kalau yang aku lihat mungkin buat beberapa yang kayak orang yang apa ya, grounded sekali gitu ya, ya kan biasanya harus ada satu yang pasti. Nah ini tuh sesuatu yang tidak pasti gitu loh. Cuman kamu lagi berusaha belajar mempelajari hal ini supaya kamu bisa apa ya, mendapatkan hasil yang baik dari sini. Tapi hal ini tuh tidak punya satu ikatan yang pasti gitu loh. Kayak kan kalau misalnya kayak orang yang bekerja di perusahaan ya, ada kontraknya yang jelas dan lain sebagainya, itu memberikan rasa apa ya, secure, lebih nyaman, lebih aman ya, punya kestabilan gitu. Nah ini tuh kalau yang aku lihat nggak ada itunya dan mungkin belum gitu ya, karena tidak ada ikatan ini, tidak ada kontrak ini, tetapi kamu sedang lagi benar-benar mendalami sesuatu untuk membuat hal ini bisa berfungsi dan berjalan dengan baik. Tetapi ada rasa mungkin nggak nyaman, ada rasa mungkin apa ya, ketidakjelasan gitu loh. Terus habis ini gimana kalau ini bisa berjalan kah, ini nggak bisa berjalan kah, ini kamu masih kayak ngeblur gitu loh ke depannya bagaimana ya. Tapi kalau buat beberapa dari kamu, kalau ini adalah merupakan hubungan mengenai cinta asmara, kamu ini sedang mempelajari mungkin tingkah laku, gerak-gerik, langkah-langkah dari orang yang kamu dealing, karena kamu mengetahui satu rahasia dan kamu sudah tahu gitu loh. Dengan adanya high priestess ini dalam keadaan tegap, dia sudah tahu
dia sudah belajar melihat situasinya, dan dia udah tahu apa di balik situasi itu, apa di bawah situasi itu, apa di samping situasi itu, dia udah jelas ya mengenai seseorang ini gitu ya. Dan kenapa mungkin dia menginginkan perpisahan, ataupun mungkin jadi banyak jadi kayak bikin tingkah dan lain sebagainya gitu. Kamu mungkin tahu kenapa sih orang ini menginginkan perpisahan dari gue. Kenapa sih tidak ada keharmonisan di dalam hubungan ini? Kenapa sih gue kok rasanya di dalam hubungan, tetapi kok orang yang bersama gue itu kayak udah nggak sama gue gitu loh. Mungkin ini ada selalu sering cekcok, ada selalu sering berantem gitu ya. Salah seorang mungkin selalu mencari alasan, mencari masalah dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang aku lihat, orang ini setelah mengetahui yang sedang dia hadapin, dia kayak ngerasa, gue kok kayak nggak punya pilihan lain selain memutuskan hubungan gue dengan orang ini. Karena mungkin udah nggak ada keharmonisan di sana gitu ya, dan mungkin udah cukup untuk berusaha, udah cukup untuk memberikan kesempatan, udah cukup untuk memberikan peluang, udah cukup gue berusaha dan berkorban di sini. Tetapi apa yang terjadi ini, mungkin kamu tuh udah bisa lagi mentolerir hal ini, sikapnya, tingkah lakunya dan lain sebagainya, dan kamu menemukan rahasia-rahasia ataupun informasi-informasi yang membuat mata kamu tuh melek gitu loh. Dan mungkin selama ini kamu ngerasa masih, maksudnya bukan ngerasa ya, tetapi masih belum ngelihat, belum tahu hal tersebut, dan mungkin itu yang membuat kamu masih nggak ngerti kenapa begini, kenapa begitu, kenapa dia sikapnya seperti ini, kenapa dia sikapnya seperti itu. Dan sekarang kamu baru kayak lebih mengerti lagi kenapa sih hal ini jadi kayak sesuatu hal yang kamu pelajari dan akhirnya make sense gitu ya. Kenapa sih dia kayak begini tuh, dari hal yang kamu ketahui ini, oh ternyata ya bisa jadi dia punya option. Kenapa dia selama ini selalu kayak nyari ribut mulu sama gue gitu kan ya. Ataupun kenapa dia apa-apa dia ngancem putus gitu loh sama gue. Kenapa dia sering aneh-aneh gitu ya kelakuannya, selalu ada aja alasannya dan lain sebagainya. Oh ternyata ini tuh. Dan kamu mungkin ngerasa, ya pastinya ya kecewa lah, yang namanya mengetahui hal semacam ini ya. Dan kamu kayak, kok kayaknya gue nggak ada pilihan lain selain gue harus memutuskan gitu loh, memutuskan hubungan gue, memutuskan komitmen gue, memutuskan ikatan gue gitu ya dengan orang yang memang nggak bisa menghargai komitmen ini, nggak bisa menghargai gue juga, dan nggak bisa menghargai ya hal-hal lain gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Eight of Cup. Eight of Cup dalam keadaan terbalik. Dan ini bisa jadi ini sudah terjadi buat beberapa dari kamu, dimana karena aku ngelihat ada Eight of Cup ya, ini adalah energi dari yang sudah lalu kembali lagi berusaha masuk kembali ke dalam kehidupan kamu. Ini bisa memorinya, ataupun ini bisa literally orangnya yang sudah meninggalkan dan memutuskan hubungan dengan kamu, berusaha kembali lagi. Tetapi hey, jangan lupa apa yang kamu ketahui dan apa yang kamu pelajari mengenai orang ini. Dan apakah di saat dia kembali hadir, kamu akan membukakan pintu hatimu. Jangan, itu yang paling jauh. Kamu membukakan pintu pagarmu, kamu buka pintu rumahmu gitu ya, untuk orang ini setelah apa yang mereka lakukan di sebelumnya. Karena apa? Kalau yang aku lihat di sini, kamu sudah tahu belang-belangnya orang ini. Dan kalau dia datang,
Dengan keadaan seperti ini, kalau yang aku lihat, kamu mungkin sudah mengerti apa sih yang dicari sama dia, apa sih yang dia mauin sama dia waktu dia kembali hadir. Buat sebagian dari kamu, kalau ini adalah merupakan mungkin masalah ataupun bidang lain ya, pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya. Kalau aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu, mungkin kamu baru lepas dari kontrak ataupun satu hubungan kerja gitu ya, kerjasama dan lain sebagainya. Dan kamu revisit tentang hal yang pernah kamu lakukan. Mungkin dulu gitu ya, mungkin dulu kamu pernah belajar, kamu pernah menekuni hal ini, dan di saat kamu mungkin udah tidak ada kerjaan gitu ya, ataupun tidak kerja lagi di satu perusahaan atau kerja sama dengan orang, kamu punya satu mungkin percaya diri gitu ya untuk mencoba lagi hal ini. Karena ini berhubungan dengan masa lalu yang kembali hadir ke dalam kehidupan kamu, entah ini hubungan, entah ini pekerjaan, entah ini hobi, entah ini hal-hal yang kamu lakukan, ataupun ini adalah hanya merupakan memori gitu atau kenangan. Tetapi ini ada energi dari masa lalu yang berusaha kembali lagi ke dalam kehidupan kamu di saat kamu sudah lepas gitu. Dan mungkin kamu sedang lagi berusaha mempelajari ini ya. Five of Swords dalam keadaan terbalik, dan Six of Cups dalam keadaan terbalik. Iya, ini mengenai masa lalu yang kembali hadir, apapun itu bentuknya ya. Yang pastinya orang pengen, bukan orang ya, umumnya kita ini berjalan ya pastinya lah dengan waktu dan lain sebagainya, kita berjalan ke depan bukan ke belakang ya. Five of Swords, kalau yang aku lihat di sini, kamu lagi berusaha mungkin mengerti ya, mempelajari apakah gue pengen hal yang lama ataukah gue pengen maju ke depan dan memfokuskan diri gue ke masa depan dengan hal yang baru, dengan lembaran yang baru, dengan orang yang baru, hubungan yang baru. Ini orang bisa nggak dengan segala sesuatu yang sudah ada di dalam memori gue, kenangan gue ini, gue bisa nggak sih mentolerir hal-hal yang telah dia lakukan pada diri gue, hal yang udah dia bikin dan mengakibatkan adanya mungkin damage gitu ya di dalam hati gue bisa nggak untuk bisa menerima hal tersebut? Kalau di sini aku lihat kamu masih mencoba untuk ngeliat, tanya juga gitu ya dengan diri kamu, kalau sampai orang ini datang, bisa nggak, sanggup nggak gue untuk bisa ngelupain apa yang dia lakuin, untuk bisa percaya lagi sama dia, untuk bisa bukain hati gue lagi tanpa ada satu takut, tanpa ada satu curiga. Karena apa, kalau yang aku lihat di sini, apa yang mereka lakukan ini bikin kamu tuh jadi kayak ngebangun tembok, walaupun kamu kayak apa ya, berusaha untuk tenang, untuk tetap punya ataupun bisa mengontrol gitu ya diri kamu. Tapi apa gue pengen ya dealing dengan hal-hal semacam ini, apa yang dia udah sebabkan gitu loh di dalam hidup gue, apa gue sanggup kalau misalnya terjadi lagi dengan kecerobohan gue. Karena yang aku lihat di sini, kamu mungkin sedang bergumul dengan iya si masa lalu ini, dimana ini mempunyai masalah gitu loh. Cuman dengan adanya Six of Cup di sini,
Dalam keadaan terbalik ya, kalau yang aku lihat sih, kamu memilih masa depan yang maksudnya memilih untuk maju terus ke depan, moving forward gitu ya. Kamu nggak mau lihat ke belakang, kamu mau nutup lembaran lama itu dan membuka lembaran baru. Dan kayaknya kalau aku lihat juga dengan Five of Swords, kamu udah capek untuk berjuang, kamu udah capek untuk berusaha, kamu udah capek untuk misalnya kompromi dengan orang, kamu udah capek untuk mentolerir orang. Gue harus merubah, gue pengen adanya perubahan, gue pengen membuka lembaran baru yang fresh. The Wheel of the Year dalam keadaan terbalik, The Wheel of the Year dalam keadaan terbalik, Karma dalam keadaan tegap, Judgment ya dalam traditional tarotnya, dan King of Cup dalam keadaan terbalik, Queen of Swords dalam keadaan terbalik. Oke. Ada situasi yang stuck ya dengan adanya si The Wheel of the Year dalam keadaan terbalik. Tapi kalau aku lihat sih ini masalah kamu kayak iya enggak, maju mundur ya. Dimana dengan adanya si Queen of Swords di dalam keadaan terbalik ini masih belum bisa menentukan tindakan, keputusan, sikap. Masih banyak ragu, masih belum terlalu confidence ya dengan keputusan-keputusan kamu, dengan cara yang kamu pengen ambil, jalan yang pengen kamu tempuh. Masih bingung, masih pelin-pelan, masih bingung, masih nggak tahu harus gimana, ngomong apa, ngelakuin apa. Nah ini masih bingung. Ini kembali ke masa lalu, ini maju ke depan. Mau ngebalik lagi ceritanya, ngulang lagi masa cerita-cerita lama, atau gua harus buka lembaran yang baru dan memulai menulis cerita yang baru. Ya, kamu masih belum tahu mau gua taruh di mana. Gua mau fight ke arah yang mana? Ke arah ke depan atau gua mau balik ke belakang? Nah, dengan Queen of Swords ini dia masih banyak bimbang, ragu. Masih belum pasti dengan apa yang dia putuskan. Dengan mungkin juga dengan goal-goalnya, mungkin juga dengan tujuannya, ataupun dia belum pasti dengan cara-cara yang dia mau lakukan dan lain sebagainya. Dan ini malah bikin stuck. Ya, karena the Wheel of the Year-nya kebalik. Ini malah bikin stuck. Iyalah, di saat kita nggak bisa menentukan ya, di dalam bidang apapun, waktu kita nggak menentukan, yang akhirnya kita berusaha untuk narik si pilihan yang satu nih ke tengah, dan ini juga ke tengah, jadinya kita ya nggak maju, nggak mundur gitu loh. Nggak maju, nggak mundur. Maju takut, mundur juga takut. Jadi berusaha kayak bertahan di tengah gitu loh. Mungkin buat beberapa dari kamu, ini kalau ini datang di dalam masalah percintaan ceritanya, kalau yang aku lihat di sini, mungkin kamu lagi mempelajari gitu ya. Dia masih kayak dulu lagi apa enggak ya, dan juga menanyakan itu kepada diri kamu. Dia bisa berubah enggak ya? Ingat ya, aku selalu ngomong sama kalian dan selalu berusaha ngingetin ke kalian. Enggak ada yang bisa merubah seseorang. Dan kalau kamu punya ekspektasi bahwa seseorang itu berubah, biasanya akan memberikan kecewaan. Karena apa? Saat orang misalnya ya dalam hubungan, aku nggak apa-apa deh kamu datang, aku izinin masuk ke dalam hidupku lagi, tetapi kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus A B C D E F G.
yang kamu kasih gitu loh, dan itu adalah ekspektasi-ekspektasi kamu. Waktu orang punya satu kepentingan dan satu keinginan, ada satu tujuan di situ, di mana gua perlu nih masuk ke hidupnya si orang ini dengan tujuannya dia tersendiri gitu ya, apapun itu, mungkin nggak menutup kemungkinan juga kan, kadang-kadang ya gue masih suka, gue masih sayang, ternyata gue nggak bisa hidup tanpa dia dan lain sebagainya. Tapi be very careful, ini orang bukanlah orang yang yang bisa punya pendirian gitu ya. Nah, waktu dia pengen masuk, si penjaganya ini nutup, jagain pintu gitu ya, dia kan pasti akan jadi sales marketing yang paling canggih dan paling pinter sedunia. Kamu harus ini, iya saya bisa. Kamu harus ini, iya saya akan lakuin. Kamu harus ini, iya gua akan usahain. Kamu harus ini, iya iya, semua akan jadi iya. Semua pasti akan bisa sanggup dilakukan saat orang menginginkan sesuatu, tetapi apa? Begitu udah ngedapetin, nah itulah dimana kamu bisa menilai apakah dia sungguh-sungguh ataukah dia tidak. Iya kan? Kalau orang mah ada keinginannya, ada pengennya, dia pasti akan ikutin semuanya. Bahkan itu aja kan bisa bikin candi Prambanan. Bisa, gue bisa. Candi-candi. Ya itu gitu loh. Pasti akan bisa aja, dimana orang mau. Kalau ada keinginannya, dia akan ngelakuin apa aja. Tapi di saat dia tidak mau, dia akan bikin excuse apa saja. Ini bisa terjadi di masalah-masalah lain juga, bukan hanya di dalam masalah pekerjaan dan lain sebagainya, bukan hanya di masalah percintaan, tetapi juga masalah-masalah lain. Nah, masalahnya ini ada orang yang bingung. Nah, kan kembali lagi ya, ada The Chariot dalam keadaan terbalik, ada si Queen of Swords dalam keadaan terbalik. Satu situasi yang stuck. Dan mungkin di dalam situasi ini kamu lagi berusaha mempelajari situasi dan kondisinya sebelum kamu mengambil keputusan. Sebelum kamu mengambil langkah, oke, gua maju ke depan kah atau gua mencoba membuat apa yang sudah pernah terjadi ini bisa berfungsi kembali gitu ya, di dalam hal apa saja. Tapi aku kalau ngelihat di sini ada keputusan-keputusan yang belum bisa kamu ambil gitu ya, dan masih belum tentu arahnya, masih banyak ragu di sana. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu baru putus dan kamu masih mungkin menunggu menanti orang ini kembali ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini ada yang berusaha gitu loh, ada yang berusaha. Tetapi ada yang sudah dipelajari, tahu kenapa ini terjadi, dan ini bukanlah sesuatu yang mengenakan kalau aku lihat ya. Tapi mau pilih mana? Mau mengkoreksi apa yang sudah lalu ataukah menuliskan cerita yang baru gitu. Cuman dikarenakan ketidakbisaan orang ini mengambil sikap, tindakan, ya keputusan, ya jadinya dia belum mengambil langkah apa-apa. Kalau aku lihat di sini belum mengambil langkah apa-apa. Cuma kalau yang aku lihat nih dengan adanya King of Cup, kalau ini adalah merupakan masalah hubungan, ada orang yang tidak setia di sini. Ya. Ada orang yang tidak setia yang menyebabkan ini hubungannya jadi tidak harmonis atau bahkan sampai menimbulkan perpisahan. Tapi ini sudah tahu. Cuman untuk mengambil langkah yang besar, dianya masih susah. Masih susah gitu loh. Dan buat beberapa dari kamu yang mungkin ini ya, kamu mempelajari apa sih yang membuat hubungan kamu mempunyai masalah tersebut dan tahu apa penyebabnya gitu ya. Cuman di saat ini kamu masih
dalam proses gitu ya, proses untuk bisa nelen, untuk bisa ngunyah hal tersebut, di mana hal ini nggak gampang dikunyah dan ditelan ya. Dan kamu masih yang gue pengen maju tapi gue masih kepikiran dia, tapi saat gue pikirin dia dan gue mengingat apa yang dia udah lakuin ke gue, ke hubungan gue sama dia, kok rasanya sakit, kok kayaknya mendingan gue maju ke depan. Tetapi kadang-kadang, nah ini tuh masih masih apa ya, emosi kamu tuh masih lagi belum stabil ya. Dengan King of Cup juga itu masalah emosi masih belum stabil, masih masih gampang kebawa gitu loh, masih gampang kebawa perasaan kamu tuh dengan hal-hal itu, masih belum bisa punya kontrol akan hal-hal itu men-trigger banyak yang memberikan efek ataupun membuat kamu bereaksi gitu. Dan buat beberapa dari kamu ini apa ya, ada orang yang tidak jujur ataupun orang yang tidak mau bicara ya. Mungkin buat beberapa dari kamu setelah kamu pisah dengan orang tersebut ya, hubungan kamu diblok, di apa ya, dihentikan, tapi mungkin masih ada harapan-harapan gitu ya, walaupun kenyataan yang sudah kamu ketahui ini menyakiti kamu, tapi ini tuh kayak orang yang udah iya berusaha untuk nerima tetapi masih ada ketidakterimaan dan dia lagi dealing dengan hal itu ya. Kadang-kadang kan walaupun sesakit-sakitnya seseorang ya, saat ini tuh udah jadi bagian dari hidupnya dia, sempat menjadi bagian dari hidupnya dia dan terpisah gitu ya, nggak segampang membalikan telapak tangan ya. Kadang-kadang hari ini mungkin kuat, mungkin ya gue harus maju ke depan, gue bisa, gue melangkah maju, gue nggak mau lagi mikirin dia, dia udah kurang ajar, bla 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 bla. Beberapa hari kemudian bangun-bangun, aduh, biasanya ada yang ya biasa, hal-hal yang sudah jadi dan menerima perubahan itu tentunya tidak mudah ya. Tetapi kembali lagi selalu aku bilang, tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa ya. Ikut apa ya, terus lakukan, beri yang terbaik. Beri yang terbaik buat hidup kamu, buat diri kamu. Oke? Kamu pun harus punya batasan. Batasan sampai di limit mana. Itu aku tadi beberapa kali ngelihat pesan itu ya. Harus melihat batasan atau punya boundaries ya, punya batasan-batasan itu di dalam berbagai bidang ini. Dimana kamu pun harus punya kayak batasan di mana orang harus berhenti, tidak boleh mendekat lebih dalam atau lebih jauh lagi, cuma bisa sampai seberapa gitu ya. Lu bisa ngelakuin gue seperti apa, bisa. Nah itu tuh harus punya batasan, karena kalau kita nggak punya ya kitanya akan, ya itu batasan itu akan ya nggak jelas gitu ya, dan orang akan ngelakuin apa aja dengan sepatu kotornya, dengan sendal kotornya gitu ya, dengan kakinya yang udah kelumpur dan lain sebagainya, terus dia jalan-jalan di atas hati kita. Nah mau digerecokin kayak begitu kan nggak mau ya. Karena apa, di sini kalau aku lihat nih masih terombang-ambing, tapi lagi berusaha untuk tenang, berusaha untuk mendapatkan kedamaian, dan mungkin berusaha untuk make peace ya, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan ini bisa orangnya, bisa juga dengan kejadian atau hal yang terjadi di masa lalu itu ya, dan membuat hal yang kedepannya pun lebih baik. Tetapi ini tuh masih kayak terombang-ambing gitu ya, dan untuk mau nentuin arah pun ini masih belum jelas, sehingga ya dianya masih stuck gitu loh, masih belum yakin ataupun masih belum mantep jalannya ya. Oke, sama belajar dari hal masa lalu. Kalau yang aku lihat itu, belajar dari apa yang sudah terjadi di masa lalu. Jangan ulangi lagi. Harus jadi yang lebih baik.
ya. Oke, ini adalah pembacaan untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah nonton videonya. Selamat berakhir pekan, sehat selalu. Sampai ketemu lagi di reading selanjutnya. Namaste.